nilai tempatnya. Ya, jadi apa yang Ibu jelaskan nanti silakan kalian dengarkan baik-baik supaya nanti pada saat ujian kalian bisa menjawab. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bilangan desimal itu adalah bilangan yang menggunakan tanda koma. Bilangan desimal ini juga bisa kita dapatkan atau kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika kita mengukur berat badan dan tinggi badan. Nah, untuk mengukur berat badan biasanya yang digunakan itu apa? Satuan panjang atau satuan berat? Satuan berat dalam bentuk kilogram. Nah, untuk mengukur tinggi badan itu yang digunakan satuan panjang atau berat? Satuan panjang. Dalam bentuk apa? Sentimeter. Ya, sentimeter. Di dalam satuan berat itu juga bisa terdapat bilangan desimal. Di satuan berat terdapat bilangan desimal. Contohnya ketika kita mengukur benda ini. Benda ini bisa kita dapatkan beratnya 2,5 kg. Nah, jadi itu angkanya merupakan bilangan desimal. Nah, ketika kita mengukur sudut meja, kita misalkan ini ukurannya 10,5 cm. Itu merupakan bilangan desimal juga kan? Kalau yang Ibu berikan tadi, mengapa berat benda ini dan panjang sudut meja ini itu dikatakan bilangan desimal? Kenapa? Karena ada komanya. Karena tadi berat ini 2,5. Kita misalkan, nah, ukuran sudut meja ini juga tadi Ibu kasih 10,5. Jadi itu sudah termasuk ke bilangan desimal. Nah, sampai di sini paham? Untuk lebih jelasnya, di sini Ibu mau menjelaskan pengertian bilangan desimal, contoh-contoh bilangan desimal, dan mengenal bilangan desimal berdasarkan nilai tempatnya. Pengertian bilangan desimal adalah bilangan yang menggunakan tanda koma. Koma itu berfungsi sebagai apa? Pemisah antara bilangan bulat dan bilangan pecah. Contohnya seperti apa? 2,5, 10,5. Benar, betul. Apa yang kalian ucapkan itu semuanya jawabannya benar. Sekarang kita mengenal bilangan desimal berdasarkan nilai tempatnya. Perhatikan. Contoh yang kalian sebutkan tadi adalah 4,5. Nah, di sini mari kita menentukan nilai tempatnya. Angka 4 ini itu disebut satuan. Tanda komanya berada di tengah sebagai pemisah. Nah, angka yang berada di belakang atau angka 5 itu disebut pecahan atau persepuluhan. Begitu ya, sampai di sini paham? Sekarang tugas kita adalah membandingkan bilangan desimal. Kita bandingkan mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar. Tapi yang pertama dulu kalian harus tahu simbol lebih kecil dan simbol lebih besar. Oke? Nah, di sini ini adalah simbol lebih kecil. Sedangkan di sebelahnya simbol lebih besar. Nah, di sini ada contoh. Misalkan ketika kita mengukur
2,3 lebih besar dari 1,6. Sekarang kita menggunakan simbol lebih kecil ya. Nah, yang kita gunakan di sini adalah simbol lebih kecil seperti ini. Jadi cara bacanya 1,6 lebih kecil dari 2,3. Di sini di atas ini Ibu sudah memberikan latihan soal. Nah, silakan tugas kalian sekarang kalian kerjakan dan kalian menentukan mana bilangan desimal yang paling besar dan yang paling kecil. 9,5 7,6 Membandingkan bilangan desimal? Belum. Sekarang tugas kalian membentuk kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Tugas kalian apa? Ini, menjumlahkan bilangan desimal. Untuk kelompok 1, soalnya yaitu nomor 1. Kelompok 2 mengerjakan soal nomor 2. Kelompok 3 mengerjakan soal nomor 3. Sekarang bentuk kelompoknya. Sudah selesai semua? Sekarang setiap satu kelompok maju satu orang. Siapa yang maju di kelompok 1? Kelompok 2 siapa? Kelompok 3? Ini 7,2 ditambah 5,4 hasilnya 12,6. Perwakilan dari kelompok 2 siapa yang maju? Silakan. 4,8. Ini 4, bukan 2. 4,8. Ditambah 8 berapa? 11. Oke, benar ya. Jadi kamu tulis di sini jawabannya. Jawabannya yaitu 11,2. Coba kalian perhatikan jawaban kelompok 2 ini benar atau salah? Benar. Jadi 6,4 ditambah 4,8 itu jawabannya 11,2. Oke, silakan kembali ke tempat. 10 ditambah 3. 10 ditambah 3 berapa? 20.
3,6. Oke, misalkan Ibu memberikan bilangan desimal 10,2 dan 3,6. Coba kamu bandingkan mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar. Yang lebih kecil itu apa? 3,6. Betul ya? Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita tutup dengan doa.